Paroki Maria Ratu Para Rasul Pamekasan, Keuskupan Malang, mempersembahkan Resapi, renungan santai sambil ngopi. Berkat dalam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, tentu kita semua merasa jenuh dan kita butuh inspirasi serta suasana baru supaya kita tidak jenuh dengan rutinitas sehari-hari ataupun kegiatan di rumah saja yang tentu dapat menguras iman dan kehidupan rohani kita. Kami dari Paroki Maria Ratu Para Rasul Pamekasan menampilkan tayangan Resapi, renungan santai sambil ngopi. Check it out. Panas, airnya sampai juga. Moga-moga serada ini ya. Coba kita dulu. Sudah 5 menit. Oh ya, 5 menit tunggu di sini. Sering kemana sih? Coba saja masuk sini. Mister, nuwun. Mister. Loh, gak dikunci. Ya. Panas, pintunya nggak ditutup, siang-siang gini. Kalau ada maling yang masuk, bagaimana ini? Suster, waduh, gimana ini? Orangnya kemana ya? Pintunya terbuka. Walah. Oh, ternyata di sini. Sagel. Listriknya mati, jadi belnya ya tidak berbunyi, mohon maaf. Ya, Berapa nih? Oh, ini kami ngobrol-ngobrol. Pembinaan. Junior itu. Banyak ini. Ya. Ini perlu dibina, suster. Kalau nggak dibina itu kayak listrik yang mati. Ya. Jadi nyarinya susah. Silakan sama. Ya. Tuh, ya begini nasib kalau listriknya mati, tidak ada penerangan apa-apa, terus pikiran jadi ya buntet. Ya, suster ya. Kayak zaman sekarang ya. Kalau listrik mati itu nggak bisa menghubungi orang. Hidup dalam kesendirian. Gelap. Gelap itu Sudah semakin. badannya gelap. Ya itulah. Ya, kenapa ini? Jadi ya Romo, sudah listrik mati, corona juga kok belum berlalu, setiap hari pakai masker sampai capek, kesana kesini bawa hand sanitizer, nih Kalau setiap hari, ya, pakai itu ya. terus cuci tangan terus, setiap kali pegang apa-apa cuci tangan. Kapan ini sampai berakhir? Kalau saya mandi 4 kali, terus minimal sehari bersih, gitu ya. Kata Tuhan Yesus tidak semua orang bersih, saya cuma mandi tiap 4 kali sehari gitu. Ya, kita harus bersih-bersih diri, apalagi kita sudah memasuki masa prapaskah. Ya, itu tadi kita harus Ini ngomong-ngomong membersihkan apa diri. tadi? Hah? Ngomong-ngomong apa tadi? Oh ya, ramai sekali tentang bagaimana kita ini harus mempersiapkan masa prapaskah, harus bersih-bersih. Ya, ketika lampunya mati kita juga harus mencari penerang yang lain. Apa itu? Ya, kalau penerang yang kelihatan lampu mati, ya kita nggak bisa lagi kecuali kita harus minta penerang pada Roh Kudus. Setiap hari kita harus mendatangkan Roh Kudus supaya pikiran kita juga jernih,
hati kita bersih, kita siap menyambut memasuki masa prapaskah. Kira-kira begitu ya Romo ya? Iya ya. Transfusi itu kayak daya listrik seperti ya. Ya itu betul. Wah, cepet langsung kita bisa menghubungi Tuhan Yesus, langsung connect gitu ya. Iya. Tapi coba rasakan kalau sudah listriknya mati, air juga tidak mengalir, bingung kabeh. Aduh, ya ampun. Ya, biasanya cuma ketawa sih, Aduh, ya ampun. Apalagi kalau harus membaca surat, saya cari-cari kacamataku di mana, cari-cari suster kacamataku di mana. Nah, mereka jawab, tadi di mana Pak Suster? Tak cari kemana-mana, mereka ikut mencari, ternyata pagi sudah saya pakai Romo. Ya ampun. Nah, bahwa saya merefleksikan bahwa setiap manusia itu ternyata memiliki kelemahan, gendong lali istilahnya itu. Ya, ketika sudah dipakai masih dicari-cari, kadang-kadang itu loh kelemahan diri yang harus minta penerangan pada Roh Kudus supaya yang namanya kelemahan-kelemahan diri itu bisa sedikit demi sedikit dikikis. Nah, gitu Romo. Mau ngopi suster ya? Ya. Ini bisa jadi ilustrasi. Nah, ini Manusia tuh kalau keras itu kayak kopi gitu. ya, Nggak enak kalau sudah Nah. digilin-gilin tuh enak. ya, Iya, ketika otak perlu inspirasi, kita minum kopi. Iya. Nah, ini loh. Nah, Wah iya ya. ketika otak otak perlu KOP perlu inspirasi. inspirasi. Nah, nih, silakan. Nih, suster, biar punya Wah. inspirasi. Oh saya ngomong mengakhiri pembicaraan kita besok kan Injilnya soal bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil. Ah. Nah, percaya kepada Injil itu berarti kita harus berusaha mengenal Yesus secara mendalam melalui Injil. Ya, Itu. betul. Betul. Nah, artinya apa? Segala apa yang sudah dibuat Tuhan Yesus itu harus menjadi inspirasi, Ya. harus menjadi teladan dan Ya. semangat kita dalam hidup ini. Nah, Itu artinya itu suster ya. ya. Dan tidak usah menunggu ketika. Jadi Iya. suatu saat, setiap saat. Nah, ini ketika otak perlu inspirasi. Nah, Ya, tidak setiap kali, Iya. tapi harus setiap saat. Iya, Nah, betul. Romo. oke. Ah. Nah, Injil juga inspirasi seperti kopi Ya. suster ya. Itu Ah, wimu-wimu lagi. Ayo kita seruput kopinya. Mari suster. Ya, baik-baik. Terima kasih ya. Saya panas-panas kesini nyari suster nunggu 5 Ya. menit. Waduh, enak udah. Makasih Romo Es sudah kopi berkunjung. seger. Ya, terima kasih atas kunjungannya. Ya suster, sama-sama. Nah, kita minum inspirasi kopi. Jangan lupa buka masker. Dibuka. Aduh. Percaya kepada Injil berarti mengenal Yesus secara lebih mendalam lewat Injil dan menghidupi Injil dalam hidup kita sehari-hari. Dalam arti, semua yang dilakukan Yesus harus menjadi inspirasi, teladan, dan semangat bagi kita dalam hidup ini. Jadi, merenungkan kitab suci, puasa dan pantang, serta kegiatan kerohanian lainnya bukan lagi kewajiban, tetapi pilihan untuk pertobatan. Mari kita mengejar kualitas rohani, bukan penampilan rohani.